Ujung dari perjalanan kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat untuk sementara berakhir di Mahkamah Agung. Upaya peninjauan kembali yang diajukan 7 terpidana dan 1 eks-terpidana ditolak. Keluarga Vina menyebutnya sebagai bentuk keadilan. Namun penasehat hukum para terpidana berpendapat itu adalah tragedi hukum. Tidak menyerah, para terpidana kasus Vina dan Eki hendak mengajukan upaya hukum lanjutan dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. PK terpidana kasus Vina kandas, masihkah bisa bebas? Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Tapi PK-nya ditolak. Ini menurut kami ini tragedi hukum. Pemirsa, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. PK 7 terpidana terbagi dalam 2 perkara, yaitu perkara pertama dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sementara PK kedua dengan pemohon Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto. Dengan demikian, vonis para terpidana yang mengajukan PK ini tidak berubah sejak putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga kasasi, yaitu penjara seumur hidup. Ya, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hakim menilai bukti baru atau novum yang diajukan sudah pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Vina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak, ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Vina. Terima kasih. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK ke-7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pembacaan putusan pun diwarnai kekecewaan keluarga terpidana. Tim kuasa hukum berusaha kembali melakukan upaya hukum. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan.
keadilan pada saatnya akan muncul. Percaya, ya. Semua ada hikmahnya, lambat atau cepat keadilan pasti akan muncul. Ya, ya nanti kami habis ini kami akan ke lapas. Ya, kami sudah maksimal berjuang. Suasana haru terjadi saat seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Kami akan ke lapas, ya. Kami sudah maksimal. Kecewa iya. Tapi kita serahkan kepada pengadilan saja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Oh, sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, dan kami perlu temuin mereka. Kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia, ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Para terpidana kasus Vina mengaku akan terus berjuang mencari keadilan dengan menempuh upaya hukum lain. Sementara kuasa hukum Ibtu Rudiana menyebut menghargai putusan Mahkamah Agung. Ketika kami datang, tentu ya kecewa, frustasi, menangis, ya itu biasa. Manusiawi ya. Kami pun terharu, makanya itu yang kami sampaikan. Tadi kami datang kunjungi sesudah putusan itu, kami berkunjung, kami bertanyalah dengan mereka, gitu kan. Kira-kira ya apakah masih mau melanjutkan perjuangan ini? Mereka dengan semangat sampai kapanpun mereka akan berjuang, dan masih apakah masih mau percayakan kepada tim kami atau bagaimana? Ya dengan tegas mereka katakan kami tetap ya ingin mempercayakan ini kepada tim hukum. Langkah hukum selanjutnya kan banyak pilihan ya. Dalam waktu dekat kami akan putuskan setelah kami mendapatkan salinan putusan. Kami akan pelajari kira-kira apa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan itu, sehingga nanti akan menjadi pertimbangan kami melakukan langkah hukum selanjutnya. Gitu, demikian Mbak. Kemarin ini para terpidana ini kan telah menyatakan akan mempercayakan sepenuhnya kepada hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan mengadili. Mereka menyatakan hakim ini adalah hakim-hakim yang paling benar dan lain-lainnya. Nah, setelah mendengarkan keputusan ini, justru mereka bilang keputusan itu menciderai rasa keadilan ataupun tragedi hukum. Jadi saya juga heran melihat pola pikir mereka ini gitu loh. Kenapa setiap yang tidak sesuai dengan kemauan mereka itu mereka selalu menyalahkan penegak hukum. Nah tentunya itu yang sangat kita sayangkan sekali. Sedangkan kita juga sudah sepakat, ayo serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga tertinggi dalam mengadili perkara ini. Apakah setelah diuji diterima atau ditolak gitu loh. Dan ternyata putusannya ditolak. Nah berbicara dengan bukti yang mereka sampaikan itu menurut hemat saya adalah bukti omon-omon gitu loh. Hanya opini-opini. Mahkamah Agung memutuskan menolak peninjauan kembali ke-7 terpidana kasus Vina dan Eki dan seorang mantan terpidana kasus tersebut Sakat Tatal. Ke-8 terpidana bersikeras mereka tidak pernah membunuh Vina dan Eki.
Kesimpulan sidangnya bahwa perjalanan panjang sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ditempuh oleh 8 terpidana kasus Vina dan berakhir sejak Oktober lalu. Ke-8 terpidana yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, serta Saka Tatal. Dalam persidangan, para terpidana konsisten dengan argumentasinya bahwa mereka tidak pernah membunuh Vina dan Eki. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Saksi-saksi tersebut diantaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Salah satunya saksi yang dihadirkan adalah mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon. Selain Susno Duaji, sidang peninjauan kembali terpidana kasus pembunuhan Vina juga menghadirkan tokoh Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Sementara berkas mantan terpidana Saka Tatal telah dikirimkan sejak bulan Agustus lalu. Saka Tatal telah keluar dari tahanan pada tahun 2020 lalu. Sebelumnya, Saka divonis 8 tahun penjara karena saat ditangkap ia masih berusia 15 tahun atau di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat 2016 lalu melalui perjalanan yang panjang. Drama demi drama tercipta hingga para terpidana mengajukan peninjauan kembali kasus yang menjerat mereka. Kasus bermula pada 27 Agustus 2016. Kasus awalnya diduga kecelakaan menimpa Vina dan Eki, kemudian dilanjutkan sebagai dugaan kasus pembunuhan dan pemerkosaan setelah ditemukan sejumlah bukti. Buntut dari kasus ini masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Cirebon. Polisi menangkap 8 dari 11 pelaku. Rivaldi Aditya Wardana, Sudirman, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara Saka Tatal dijatuhi 8 tahun penjara. 3 pelaku lainnya masih DPO. 8 Mei 2024, publik dihebohkan dengan beredarnya film Vina sebelum 7 hari yang kembali mengangkat peristiwa ini. Publik bertanya, kemana 3 pelaku lainnya yang masih DPO? 21 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap Polda Jawa Barat dan sempat diduga terlibat kasus ini. Polisi juga mengutarakan DPO menjadi 1 orang. Namun 8 Juli 2024, Peggy Setiawan mengajukan peninjauan kembali. Sidang dilakukan, di mana akhirnya Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. 23 Juli 2024, setelah menjalani hukumannya, Saka Tatal resmi bebas murni dan mengajukan upaya hukum, yakni peninjauan kembali. Tak hanya Saka Tatal, 7 terpidana juga mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan hari ini, Mahkamah Agung menolak seluruh pengajuan peninjauan kembali dari para terpidana. Keputusan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon disambut tangis histeris keluarga terpidana. Sederet saksi ahli dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dan Eki. Ahli hukum pidana yang dihadirkan menyebut dalam persidangan kasus ini banyak proses yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Sementara ahli kecelakaan lalu lintas meyakini Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal.
Salah satu ahli pidana yang dihadirkan adalah Profesor Muzakir. Dalam sidang PK ini, Guru Besar Hukum Pidana ini menyebut bahwa dalam penanganan kasus Vina, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, banyak proses yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Muzakir pun menyebut semestinya Majelis PK mempertimbangkan hal ini, terutama terkait pembuktian yang membuat para terpidana mendapat hukuman berat. PK yang diajukan itu ternyata banyak putusan-putusan pengadilan yang dilakukan PN, PT maupun terutama adalah MA, semuanya merujuk pada putusan pengadilan negeri Cirebon. Nah, yang menjadi masalah di dalam putusan pengadilan negeri Cirebon itu banyak proses yang disebut sebagai pembuktian dan seterusnya itu tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Kalau tidak sesuai hukum acara pidana, konsekuensinya harus ditinjau kembali. Selain ahli pidana, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan ahli kecelakaan lalu lintas, Yuspan Zaluku. Dalam persidangan, Yuspan meyakini bahwa Vina dan Eki murni mengalami kecelakaan tunggal di flyover Talun. Yuspan mempertanyakan penetapan kematian dari polisi yang awalnya sebagai kecelakaan tunggal berubah menjadi pembunuhan. Saya katakan gelap karena di dalam tanya jawab tadi tidak ada kejelasan tindak lanjut penanganan peristiwa itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Kenapa dia berhenti? Saya katakan tadi kalau sudah terbit laporan polisi itu harus ada pertanggungjawaban akhir yang jelas. Total, tim kuasa hukum pemohon menghadirkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, Ais melaporkan. 8 tahun mendekam dalam kurungan membuat para terpidana kasus Vina membuka semua cerita derita yang dialaminya. Seperti isak tangis Hadi, salah satu terpidana membeberkan rentetan derita yang ia alami. Saya mendengar anggota itu ngomong, udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar Pak. Apa? Kita disuruh minum air kencing Pak. Itu makan juga kita dilempar. Nasi itu berserakan Pak. Kita itu tidak boleh makan pakai tangan, itu tidak boleh Pak. Selain Hadi, terpidana lainnya Eka Sandi juga membagikan kekerasan yang ia alami selama pemeriksaan, mulai dari sundutan rokok hingga kekerasan fisik lain yang diterimanya. Situ dipukulin lah, dimasukin rokok di kepala. Masukin apa? Rokok. Sini. Dimasukin semua. Rokok yang nyala. Nyala Pak. Tendang-tendangin, cekik-cekik. Tangan kita udah diinjak pakai kursi. Saya dipaksa suruh tanda tangan, tapi dipegangnya sama polisi. Tangan saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Waktu jam 12 saya pindahin lagi, ganti lagi orang, nggak tahu. Pemirsa, misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki menyedot perhatian publik usai film berjudul Vina Sebelum 7 Hari dirilis. Berikut kilas balik kronologi dugaan pembunuhan, penangkapan para pelaku, penangkapan Peggy Setiawan, sidang peninjauan kembali, hingga putusan Mahkamah Agung. Sabtu malam 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki ditemukan meninggal dunia di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Keduanya diduga jadi korban kebrutalan geng motor, bahkan Vina diduga diperkosa para pelaku. Keluarga Vina menemukan kejanggalan pada luka di sekujur tubuh gadis berusia 16 tahun itu. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan. Polisi menyebut ada 11 pelaku yang terlibat. 8 pelaku ditangkap, 7 diantaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Sementara satu pelaku yang masih di bawah umur, yakni Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara. Namun 3 pelaku lainnya buron hingga bertahun-tahun kemudian. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kepolisian adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. (8 Mei 2024) film berjudul Vina Sebelum 7 Hari karya sutradara Anggi Umbara dirilis. Siapa sangka film horor ini menjadi viral. Publik kembali bertanya-tanya atas teka-teki kasus yang dianggap belum selesai. Delapan tahun berlalu usai kasus ini kembali viral, Peggy Setiawan, seorang pekerja bangunan, diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy, polisi meralat jumlah DPO kasus Vina dari 3 menjadi 1 orang, yaitu hanya Peggy. Sementara itu, Peggy mengaku dirinya difitnah dan tidak pernah terlibat kasus Vina. Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. 8 Juli 2024, hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Peggy. Status tersangka Peggy pun gugur. Berbekal novum atau bukti baru, September 2024, para terpidana kasus Vina mulai mengikuti sidang peninjauan kembali. Sejumlah saksi dihadirkan. Sidang juga kerap berjalan emosional dari keterangan saksi yang membeberkan dugaan penganiayaan oleh aparat terhadap para terpidana. (16 Desember 2024), Mahkamah Agung menyatakan menolak PK yang diajukan 8 terpidana dengan alasan bukti yang disampaikan bukanlah novum atau bukti baru. Selain itu, tidak ada kehilafan hakim di persidangan sebelumnya. Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar putusan secara buat apa ada press release kalau para terpidana dan keluarganya pun kecewa. Mereka menangis histeris usai mendengarkan putusan Hakim MA. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Namun para terpidana mengaku akan terus berjuang mencari keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami sudah maksimal. Tak hanya ke-7 terpidana, Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali mantan terpidana kasus kematian Vina, Saka Tatal. Inside Story segera kembali.